Salah, salah. Ini bukan kecerdasan buatan. Halo, kalian berdua keluarga Ibu Putri? Syah. Saat Ibu Putri turun pesawat, langsung merebut komputer bandara dan berulah. Kami tak tahu cara, maka kami tahan dia sementara agar tak berbuat onar. Aduh, Papa tercinta. Masalah otak Putri makin parah. Tak seperti orang normal. Papa yakin mau jemput dia pulang. Aku juga tak punya cara. Dia perempuan. Sudah cukup memalukan. Sekarang otaknya juga gila. Mempermalukan. Saya. Saat jemput dia pulang, orang sekitar pasti akan menertawain saya. Aku tak punya cara. Saat ibu sekarat, dia berlutut memohon agar ku jaga kamu. Aku janji, Ibu. Pria, janji harus ditepati. Di mana dia? Dia di dalam. Silakan. Masih lukis-lukisan. Baru aneh ini. Buat apa sih? Baru pulang, sudah buat. Masalah besar. Harus aku jemput. Wajahku hilang semua. Lihat ayah di sini. Tak tahu siapa. Kamu cuma gangguan sosial kan? Apa otakmu rusak juga? Ayah. Aku mana? Lupa aku. Aduh. Sudah. Jangan bicara lagi. Ayo, pergi. Ayo. Ayo. Berani lupa sama aku. Panggil kakak. Siapa anakmu? Dasar anak. Hai, panggil kakak. Baik. Ayah, ada apa? Tadi investor telepon. Kasih waktu terakhir. 1 hari saja. Kalau model AI, kalau tak selesai, mereka tarik modal. Ayah, perusahaan di titik kritis. Ini, kami tak bisa waktu luang urusi dia. Apa ayah yakin mau jemput dia? Suruh dia diam di rumah. Asal tak ribut, tak apa. Kalau dia ganggu kerjaan kita, tak akan ragu lagi ku kirim dia pulang. Model AI apa? Boleh kulihat? Mungkin aku bisa bantu. Putri, aku bisa jemputmu pulang. Tapi ingat selalu, yang tak boleh disentuh, jangan sentuh. Barang di perusahaan, tak boleh kau sentuh. Dengar tidak? Mungkin aku bisa bantu kalian. Itu program sangat rumit. Berapa banyak jenius tak bisa cari solusi. Kau bisa? Aduh kakek, jangan ganggu kita. Terima saja. Nyonya besar. Ayah, aku ambil mobil. Pergilah. Kau... Tunggu di sini. Halo? Iya. Aduh. Gimana? Tapi kali ini, serangan ini sungguh mendadak. Ada ide? Cari solusi? Pak Arif, beri waktu lagi. Aku coba lagi. Aku juga mau coba. Aku juga. Baik, 2 tahun lalu, aku pernah alami serangan dari luar. Serangan kuantum. Virus ini bisa jadikan 100.000 komputer jadi zombie. Kalau tak bisa atasi, nanti jaringan penerbangan Indo Aviasi akan krisis. Aku lapor ke pemerintah. Minta mengirimkan ahli komputer terbaik atasi krisis ini. Kau mau apa? Ayah, si yang otaknya kurang. Cari dia. Kamu ngapain sih?
Selesai. Dia sendiri saja atasi krisis kuantum. Dia masih manusia. Sudah saya ajukan ke negara untuk mengirim para ahli komputer terkemuka. Masalah segera terselesaikan. Ada apa ini? Apa-apaan ekspresi kalian? Profesor Arif, tadi ada seorang wanita, dia sendiri saja atasi krisis kuantum. Apa? Serangan kuantum? Sudah berhasil di atas? Iya, benar. Itu karya jenius. Wanita tadi, dia sendiri saja. Dia sendiri? Ya, dia bisa kontrol 8 komputer. Kami semua lihat, benar-benar. Orang sehebat ini selama ini hanya pernah kulihat pada gadis di luar negeri. Dalam arti tertentu, dia guru besar saya. Guru besar? Dia baru pergi. Ya, baru pergi. Tenang saja, Ayah. Sudah saya suruh cari. Cepat ketemu juga. Cepatlah, cari cepat. Oh ya, Ayah. Baru tahu hari ini ada forum teknologi. Kabarnya banyak bos IT akan datang. Juga legenda IT. Profesor Arif juga datang. Ayah, menurutmu kalau kita bisa dapat bantuan bos IT ini, masalah kita sekarang bisa segera terselesaikan, kan? Kau anak ayah yang baik. Forum ini di mana diadakan? Di Hotel 3 Musim. Hotel 3 Musim? Ada apa ya? Pemilik Hotel 3 Musim itu musuh beku saya, Hendra Saputra. Kalau dia tahu saya butuh dia, dia pasti akan menindas saya. Terus gimana? Tak bisa sia-siakan kesempatan ini. Walau beresiko, kita harus ikut. Kalau bisa dapat bantuan Profesor Arif, maka semua masalah kita bisa segera terselesaikan. Andi, kau harus cari cara. Walau apapun, dapatkan 2 undangan forum. Hanya dengan begini kita bisa bertemu, Profesor Arif. Biar saya. Oh iya, Ayah. Lihat deh. Aduh, Putri ini. Dia tahu otaknya ada masalah. Masih mau lari-lari. Bikin orang susah saja. Putri? Putri, kau tak bisa dengar? Sudah kubilang, jangan lari-lari. Kau tahu saya dan ayah betapa khawatir kami. Maaf. Saya salah. Takkan ulangi lagi. Kau ini... Bawa dia pulang. Keadaannya sekarang tak cocok di sini. Harus di rumah saja. Bawa pergi. Ayo, pulang. Putri, mulai hari ini rumahmu. Ingat baik-baik, tanpa izinku, jangan pergi mana-mana. Dengar tidak? Hari ini kita ada forum teknologi penting. Forum ini berhubungan dengan kelangsungan perusahaan. Jadi, kamu tinggal di rumah saja. Jangan pergi mana-mana. Jangan buat masalah. Baik. Baguslah. Ayo, pergi. Jangan buat masalah. Ini barang papa yang tertinggal. Pasti ini diperlukan untuk forum teknologi barangnya. Aku harus antar ke sana. Gak bisa, kata papa. Aku harus di rumah.
Kalau aku keluar, Papa pasti marah. Forum ini berhubungan dengan kelangsungan perusahaan. Ibu, kalau kali ini aku bantu Papa, apa dia nggak akan benci aku lagi? Ibu, tenang saja. Aku akan buat Papa terima aku. Ayah, banyak orang di sini. Siapa yang pakar IT? Pakar? Profesor Arif. Profesor Arif, orang besar, tak bisa kita temui. Sebaliknya, kita kenal dulu orang lain. Ayo, jalan. Budi, aku tahu kau datang. Keadaan perusahaanmu, aku tahu semuanya. Kalau tebakanku benar, kau cuma mau ke sini kenal pakar IT untuk selesaikan masalah perusahaanmu. Gimana? Tak masalah. Kau cuma perlu satu syarat. Aku bisa rekomendasikan. Kau begitu baik hati. Syarat apa? Sangat mudah. Di depan semua orang, berlutut dan minta maaf. Aku akan rekomendasikan kau. Jangan mimpi. Budi, kau jaga harga dirimu. Itu berguna. Kau mau lihat perusahaanmu, semua usaha kalian dan waktuku jadi sia-sia. Ini kesempatanmu. Pikirkan baik-baik. Budi, harga dirimu tak berharga. Berlutut pada Pak Hendra, krisismu selesai. Ini keberuntunganmu. Jangan menolak. Bagaimanapun kau akan minta kepada Pak Hendra. Apa bedanya minta sekarang atau nanti? Sebagai pengusaha, kau harus paham. Berlutut atau bangkrut, mana lebih baik? Berlutut? Tak mungkin. Minta padamu, jangan mimpi. Budi, aku tunggu kau berlutut. Kenapa sombong? Pasti bangkrut nanti. Sudahlah. Kita cari pakar lain. Halo, aku dari Garuda Teknologi, Budi Santoso. Ini kartu namaku. Maaf, aku tak tertarik bisnis. Ini forum teknologi, bukan tempat berbisnis. Kalian boleh pergi. Hormati kami. Ayah, bagaimana kalau aku minta pada si tua itu? Orang sini tak mau urus kita. Kalau kau minta dia, mah kau akan terjebak. Walau kau minta, mah dia takkan bantu kita. Dia cuma tertawai kita. Sekarang gimana? Hari ini adalah batas akhirnya. Kalian masalahnya sulit. Model AI perusahaan kami ada masalah. Mau minta bantuan, pakar IT di sini. 1 miliar ini harganya. Aku bisa coba bantu. Permisi, Anda siapa? Dr. ITN Dr. Rizky. Halo Tuan Rizky. Jika Anda benar-benar bisa bantu kami selesaikan masalah, 10 miliar ini bisa saya kasih. Ayah, kantor kita sekarang tak bisa keluarkan uang sebanyak itu. Paling cuma bisa 5 miliar. Tuan Rizky, bisa saya kasih, tak masalah. Oke, ambil barangnya. Lihatlah. Baik. Cepat. Sepertinya kita lupa bawa barang. Apa? Gimana sekarang? Kalau balik ambil, pasti tak sempat. Saat balik, forum sudah usai. Tak ada undangan, tak boleh masuk. Cepat pergi. Aku mau cari ayah. Dia di dalam. Kamu. Bajumu kayak pengemis. Ayahmu pasti juga miskin. Mana mungkin masuk ke sini. Mau bohongi aku. Cepat pergi. Jangan masuk. Cepat keluar. Berhenti.
Berhenti. Pergi. Sudah kubilang kan, jangan keluar rumah. Jangan kemana-mana. Siapa suruh kau kesini? Putri, kau cuma suka lari-lari. Cuma buat masalah. Ayah ada urusan penting yang harus dikerjakan. Bukan ini, barangmu. Kau lupa bawa. Kau bilang ini penting. Ah, ini dokumen yang kita tinggalkan di rumah. Ayah, untungnya barang sudah sampai. Masih sempat. Putri, karena kau sudah bantu besar, kali ini kau dimaafkan. Tapi, perhatikan tanpa izin ayah dan aku, jangan lari-lari. Dengar, nanti ikut aku. Tunggu forum selesai, baru ku temani pulang. Ingat ya, jangan lari-lari. Jangan buat onar. Dengar tidak? Baik. Tuan Rizky, ini model kecerdasan buatan perusahaan kami. Silahkan lihat. Berani kau tipu aku? Model AI selevel ini, bahkan mentorku tak bisa buatnya. Di seluruh dunia tak sampai 3 perusahaan. Lain kali, jangan sampai kutemu kalian lagi. Ini... Ayah, apa kita salah cara? Model AI ini susah sekali. Apa produk kita gagal begitu saja? Model AI apa? Boleh kulihat? Sudah kubilang kan? Barang yang bukan milikmu, jangan kau sentuh. Model AI ini. Banyak ahli IT tak bisa selesaikan. Kau bisa. Kau pikir kau Profesor Arif? Aku tak minta kau lebih hebat daripada anak lain. Aku cuma minta jangan buat masalah. Jangan buat masalah, itu sudah cukup. Kau tak lihat aku dan ayah sibuk. Bisa tidak kau jangan buat onar lagi? Kenapa ribut? Budi, ini putrimu dari kampung yang kau bawa ke sini. Kok lihatnya kurang cerdas? Budi, nasibku lebih baik darimu. Aku juga punya putri. Putriku bantu aku perbesar bisnis. Dia penolongku. Lihat kalian berdua. Benar-benar kasihan. Budi, kata-kataku sama. Di depan semua orang. Berlutut padaku. Ku bantu kenalkan. Profesor Arif. Nama Profesor Arif pasti kau tahu kan? Dia legenda di dunia IT. Model AI perusahaanmu, cuma dia yang bisa bantu. Profesor Arif? Ayah, ini satu-satunya kesempatan kita. Saya bisa coba. Diam! Jangan bicara. Apa aku salah dengar? Kau mungkin saja susah pakai baju sendiri. Budi, kau lucu sekali. Perusahaanmu sendiri bakal bangkrut. Masih bawa putri bodohmu malu-maluin. Hendra, putriku, bagaimana? Bukan urusanmu. Masih main acting. Jangan lupa, kondisinya perusahaanmu bakal bangkrut. Hari ini juga ultimatum. Kalau model AI tak selesai, investormu akan tarik dana. Ayah, gimana ini? Profesor Arif datang. Semua, jangan sungkan-sungkan. Ini forum diskusi. Silakan bicara bebas. Hari ini, saya bawa model AI yang belum selesai. Mau bersama-sama, diskusikan. Kalau ada ide atau pendapat, silahkan langsung coba. Pak Arif, model AI ini, awal tahun ini, bukannya baru dibuat? Model AI Pak Arif sangat canggih. Orang biasa tak paham. Model AI ini, sejak dikembangkan,
saya bersama teman teknologi lama mendiskusikannya. Sudah ada beberapa ide, tapi belum ada yang bisa menyempurnakan solusi yang tepat. Jadi hari ini, bawa model ini lagi, mau bersama-sama diskusikan lagi, melihat apakah ada solusi yang lebih baik. Pak Arif, tingkat kami tak bisa pikirkan apapun. Kalau tuliskan saja, kami bisa belajar dari Anda. Ayah, model AI Pak Arif kok mirip sekali sama model AI kita? Memang mirip, seperti model AI yang sama. Model AI tingkat ini, Pak Arif pun tak bisa. Kalau begitu, produk perusahaan kita, ayah, apa? Usaha kita harus ditinggalkan begitu saja. Model AI ini memang cukup sulit. Tapi karena ini forum, harus kita bahas bersama. Jadi, kalau ada ide, silahkan ungkapkan. Pak Arif benar. Ayah, mereka ngomong apa? Kok aku nggak ngerti? Walau aku juga nggak ngerti. Tapi kayaknya aku paham, mereka juga nggak punya solusi yang baik. Model AI ini, model AJ ini, model AI ini, sepertinya lebih sulit lagi. Pak Arif pun gagal. Kalau orang lain, pasti lebih gagal. Jadi model AI kita tak akan bisa dibuat. Meski Hendra kenalkan Pak Arif. Takutnya, masalah tetap tak terpecahkan. Budi, sepertinya Pak Arif juga tak bisa bantu kamu. Perusahaanmu bangkrut, cuma soal waktu saja. Tapi tak apa. Kau bisa suruh putrimu mengemis untuk kau. Sekarang dia lebih mudah dapat belas kasihan. Putri bodohmu mana? Kau lagi apa? Gawat ayah, Putri buat ulah lagi. Kita urus nanti. Pergi sana. Kau ini, apa aku pernah bilang, jangan lari-lari, jangan buat ulah. Kau tuli ya? Aku cuma mau coba. Selesaikan model AI ini. Dasar orang gila. Forum yang baik-baik malah kau rusak. Siapa yang bawa dia? Pengawal, usir keluarga ini dari sini. Putri, aku harus kirim kau ke kampung. Kau cuma buat ulah. Setelah pulang nanti, aku akan pikirkan lagi. Apa kau boleh tinggal di sisiku? Tunggu, Profesor Arif. Ada apa lagi? Model AI berhasil. Mana mungkin? Logikanya beda sekali dengan AI, Pak Arif. Mana mungkin benar? Belum pernah kulihat cara coding begini. Belum pernah kulihat. Apa Pak Arif salah? Kecerdasannya persis anak 8-9 tahun. Persis saja. Belum bisa pakai baju. Belum bisa. Mana mungkin bisa selesaikan tugas yang kami kerjakan? Betul. Tak mungkin. Omong kosong tak ada salahnya. Pikiran jenius sering luar biasa. Jika para ilmuwan berpikiran begitu, maka perkembangan komputer dari mana? Pak Arif, bukan saya meragukannya. Cuma, walau dia jenius, tak mungkin dia dalam waktu singkat ini selesaikan level ini. Model AI, pasti ada yang salah. Mungkin di dunia ini ada jenius seperti itu. Tapi tak mungkin dia. Betul, tak mungkin. Iya kan? Ada yang salah. Mana mungkin dia? Pikiran jenius selalu berbeda. Sudah kulihat banyak. Pikirannya sangat lompatan. Tak bisa ditebak. Tak seperti kita. Persis cara coding ini. Ada yang bisa tebak? Ayah,
Benarkah Putri bantu Pak Arif buat model AI? Jangan bercanda. Jadi kau benar-benar jenius teknologi. Wah, cara pemrogramannya sangat luar biasa. Pikirannya jenius. Kemampuan tangkapnya tajam. Cara pemrograman ini, pikiran pemrograman yang jenius. Sama dengan pusat kontrol menangani virus Phantom serangan itu. Persis sama. Mirip guru besarku. Apa? Kau guru besarku? Ayah, aku nggak salah dengar. Pak Arif panggil Putri guru besar. Selama di luar negeri, apa yang dia alami? Selama di luar negeri, aku jarang urus dia. Jadi, apa yang dia alami? Aku juga nggak tahu. Mana mungkin Pak Arif panggil orang gila ini guru besar? Aku nggak salah dengar. Yang pantas disebut guru besar, cuma orang itu di luar negeri bisa sekaligus atur puluhan komputer, jenius teknologi. Tapi dia jelas bukan orang itu. Benar, nggak mungkin. Dia bukan jenius teknologi. Dulu. Tuhan ini. Putrimu ini. Dia agak susah berinteraksi. Susah berinteraksi? Hah? Yang dulu itu jenius teknologi, memukau sekali. Cewek ini tak bisa bicara. Benarkah dia jenius teknologi itu? Ataukah di pusat kontrol bandara orang yang atasi krisis bukan dia? Nona ini model kecerdasan buatanmu. Cara pemrogramannya diajarkan orang lain. Profesor Arif, lihat dia. Dia cuma cewek bodoh. Mana mungkin dia jenius teknologi? Model kecerdasan buatanmu tak mungkin dibuatnya. IQ dia tak selevel dengan orang dewasa. Mana mungkin bisa buat algoritma ini? Tak mungkin. Tak mungkin. Tuan, boleh kasih nomor kontakmu? Aku mau teliti dulu. Nanti aku datang ke tempatmu. Pak Arif, ini kartu namaku. Semoga Bapak jaga baik-baik. Baik. Cara pemrogramannya hebat sekali. Aku akan teliti dulu. Baru kutentukan. Semuanya, sekarang model AI sudah punya konsep lengkap dan cara pemrogramannya. Saya tak sabar balik ke laboratorium. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Profesor Arif, kenapa pergi? Kenapa pergi? Budi, semua gara-gara kamu dan putri bodohmu mengacaukan acara. Diskusi teknologi yang baik-baik malah berakhir begitu saja. Sungguh tak sabar menonton perusahaanmu runtuh. Cepat pergi dari sini. Maaf, kamu tak akan lihat hari itu. Kamu, ayo pergi. Ayo. Kamu cantik. Maksud saya Hendra, si tua itu. Sungguh gila. Kenapa harus terus mengincar kami? Tak usah dipedulikan. Yang terpenting sekarang masalah investor menarik dana. Tarik dana? Model AI kita sudah punya konsep lengkap dan cara pemrogramannya. Bukannya masalah sudah selesai. Kau lupa kata Pak Arif. Dia bilang apa? Dia bilang model AI kita masih perlu dibawa pulang. Diuji lagi. Apa bisa lolos uji? Masih belum jelas. Kau pikir dia benar bisa bantu Pak Arif sempurnakan model AI kita? Ayah, sekarang gimana? Cuma bisa nunda waktu. Semoga Pak Arif cepat kasih hasilnya. Kamu memang jenius? Atau cuma orang bodoh yang salah anggap jenius? Selama ini, di luar negeri, apa yang kamu alami? Model AI itu, benarkah kamu bantu Pak Arif menyempurnakannya? Atau ada yang membimbingmu? Cepat naik mobil.
Profesor Arif. Kamu datang, Profesor Arif. Profesor Arif, tenang saja. Semua... Profesor Arif, forum AI kemarin, model AI tingkat itu yang kamu bawa, mereka pasti kaget banget kan? Model AI sebesar itu dibebankan padanya lebih dari kemampuan mereka. Walau tingkatannya, model AI memang sulit, tapi bisa menambah wawasan, mengetahui kekurangan, juga hal yang bagus. Kalian semua jenius teknologi dunia. Tapi ingat, ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat. Jangan meremehkan orang lain. Maksudmu ada yang kasih cara menyempurnakan model AI? Gak mungkin. Model AI sebesar ini, kalau ada yang bisa kasih ide lengkapnya, pasti bisa masuk tim bayangan kita. Gak. Bukan cuma kasih ide lengkapi AI, malah langsung bantu selesaikan model AI. Apa? Benaran. Gak mungkin langsung selesaikan AI, dan langsung AI bisa berjalan. Artinya kemampuan coding lebih hebat dari kita. Logika coding ini benar-benar jenius. Hebat sekali. Orang ini sangat hebat. Benar-benar tak masuk akal. Profesor Arif, siapa sebenarnya orang ini? Pernah dengar namanya? Sebelumnya tak pernah kulihat dia. Dia malu-malu, baru berusia 20. Tapi belum bisa dipastikan. Ide untuk perbaiki AI ini, itu ide sendiri. Atau ada yang bantu. Tapi bagaimanapun, model AI ini benar-benar berhasil. Sudah saya cek, tak usah diragukan. Dia jenius. Meski dia bisa menyempurnakan AI, karena ada yang membimbingnya. Kita bisa masukkan dia ke tim bayangan dulu. Coba dulu saja. Rencana kita sudah macet belasan tahun. Kalau dia bisa bantu, itu bagus sekali. Kami sudah lama riset, tapi belum menemukan ide bagus menembus net cerdas. Benar, perlu tenaga baru. Bantu kami. Oke, aku ajak kalian. Lihat sendiri. Master teknologi. Ayah, gawat ayah. Apa panik? Tak tahu diri. Ada apa? Investor datang, aku harus gimana? Budi, kau pikir sembunyi di sini aku tak bisa menemukan kau? Kau sembunyi dari aku. Itu karena anakmu yang bodoh. Habiskan uangku buat hal yang sia-sia. Uangmu tiap sennya sudah kuhabiskan untuk hal penting. Tak ada satupun yang sia-sia. Kalau tak percaya, buku perusahaan bisa kau periksa. Ayah demi perusahaan, atasi masalah. Sibuk di sana-sini. Sudah beberapa hari. Tak bisa tidur. Harus begitu. Terus menindas? Kau pikir bisa sembunyi? Perusahaan lagi. Di titik penting. Tapi kau bawa anakmu yang aneh ke perusahaan. Dasar bodoh. Masalahmu dan putrimu. Aku tak peduli. Kau sudah dipecat. Cepat keluar. Kerjaanmu orang lain yang urus. Memecat aku? Ini perusahaanku. Aku yang bangun. Beraninya kau memecatku. Demi perusahaan. Ayah lakukan sendiri. Tiap hal dikerjakan dengan hati. Harus begitu? Terus menindas? Tak usah beralasan. Hari ini harus beri penjelasan. Kalau tidak, aku tarik modal. Dan kau harus bayar semua kerugianku. Perjanjian taruhan? Ayah, kita bakal rugi besar. Kita bakal tamat. Gimana ini? Tenang saja, nak. Ayah sudah hubungi ahli terhebat di bidangnya. Masalah perusahaan akan segera terselesaikan. Jadi katakan saja, kapan secara pasti? Tuan Budi, ada tamu di rumah? Pak Arif, aku datang sendiri. Datang mendadak. Apa ganggu? Ganggu? Mana mungkin. Bapak bisa datang, itu kehormatan bagi saya. Pak Arif? Pak Arif siapa? Kamu gak kenal Pak Arif? Dia legenda di dunia IT. Ah, tokoh teratas di bidang ini. Profesor Arif. Benarkah? Benar dia. Selain dia, siapa lagi yang bisa jadi legenda di bidang ini? Dasar gak tahu malu. Ah, sudah kubilang ayah. Demi selesaikan masalah. Sudah berusaha keras. Lusa lalu, kami baru kenal di forum teknologi. Pak Arif, aku akan selesaikan masalahnya. Kalau tak ada hal lain, silahkan pulang. Pak Budi, ini salah paham.
Awalnya tak tahu Pak Budi kenal Pak Arif. Sekarang Pak Budi punya bantuan Pak Arif. Produk perusahaan kita pasti aman. Kalian ngobrol dulu, aku pamit dulu. Pak Arif, silahkan duduk. Silahkan. Andi, cepat sediakan teh. Teh terbaik. Cepat. Oh ya, tak usah repot. Duduk semua. Tuan Budi, sepertinya kamu ada masalah. Jujur saja, teknologi model AI perusahaanku sudah sampai tahap kritis. Cuma tinggal langkah terakhir untuk selesai. Tapi, langkah paling kritis ini tak bisa terlewati. Waktu terbatas. Kalau tak bisa segera, kalau tak selesai tepat waktu, investor akan menarik dana. Masalah AI apa ini? Boleh kulihat? Cepat. Model AI ini mirip sekali dengan mojer yang saya tunjukkan di forum teknologi. Putrimu bisa bantu model AI saya. Pasti bisa bantu kamu. Kenapa tak minta Putri bantu kamu? Pak Arif, jujur saja, Putri sejak kecil sangat pendiam. Bahkan kata kami, dia tak dengar. Lagian otaknya bermasalah, mana bisa bantu. Jadi kalian pikir dia tak bisa bantu selesaikan model AI? Iya, kalian masih salah paham tentang Putri. Sebenarnya Putri selesaikan kode. Langkah kunci model AI saya benar-benar berhasil dan berjalan lancar. Logika Putri benar. Ahli tim bayangan semua terkejut. Betul benar hebat. Pak Arif maksudnya? Putri Ramadhana. Benar, bantu selesaikan model AI dan berjalan lancar. Benar, memang begitu. Baguslah. Maaf ya ayah, kalau begitu model AI kita ada harapan bisa jadi. Secara teori memang begitu. Tapi tetap bukan model AI yang sama. Jadi harus diteliti dulu, baru bisa simpulkan. Putri mana? Pak Arif, Anda yakin putriku jenius teknologi? Kita perlu bawa dia ke tim bayangan. Setelah selidiki, kalau ternyata ada yang membimbingnya, aku akan antar dia pulang. Jika dia yang pernah kulihat di luar negeri, jenius super. Dia tak hanya bantu model AI, juga wujudkan harapanku. Bahkan bagi negara berkontribusi besar. Pak Arif, Putri begini. Bisa jadi yang Anda temui di luar negeri, jenius teknologi, benarkah? Hah? Pak Arif, aku takut saat Putri ikut Anda, dia bisa buat masalah yang tak terkira. Anda tak perlu khawatirkan. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Aku mampu urusnya. Lagian, jika Putri ternyata jenius super, apa tak ingin tahu kenapa makin parah? Pasti ada hubungan dengan masa di luar negeri. Pak Arif, Putri, aku serahkan ke Anda. Putri, tugasmu masalah IT ini sangat sulit. Kau berani terima tugas ini? Aku suka menantang. Masalah IT, bagus. Ini dia, pembagian kunci kuantum. Pembagian kunci kuantum adalah lanjutan komputasi kuantum algoritma enkripsi. Sederhananya, ini serangkaian enkripsi, kombinasi kode. Di luar negeri banyak penjahat manfaatkan kode enkripsi ini serang negara kita. Banyak instansi, sistem jaringannya. Keamanan negara kita terancam besar. Yang harus kita lakukan adalah pecahkan ini, lindungi keamanan negara. Tapi, pecahkan ini sangat sulit. Sangat sulit. Tapi, kita bertanggung jawab, lindungi keamanan jaringan negara. Walau sulit, kita harus pecahkan. Putri baru datang, jangan terburu-buru. Baiklah, ayo, aku ajak kau kenal jenius teknologi. Kalian pasti punya banyak topik yang sama. Sementara hentikan kerjaan kalian. Aku mau kenalkan master teknologi dari Laboratorium Teknologi AI. Kak Putri? Benar kamu? Kartu kerja? Putri, benar kamu? Dimas? Kalian kenal? Kami bukan cuma kenal seperti itu.
Kami tumbuh bareng sejak kecil, teman masa kecil. Sejak kecil dia jenius IT, juga idola yang kuagungkan. Juga yang membawaku ke dunia IT sebagai pendamping. Tak ada dia, takkan ada aku sekarang. Tapi dia pergi ke luar negeri. Aku tak pernah bertemu dia lagi. Tak sangka kita bisa bertemu lagi. Kayaknya takdir kita belum usai. Dimas, karena kalian kenal, kamu pasti tahu banyak soal dia. Apa dia itu? Yang bisa mengoperasikan 8 komputer. Jenius super itu. Saat di luar negeri dulu, aku cuma lihat dia bisa pakai 8 komputer. Tapi cuma lihat punggungnya. Wajahnya tak kulihat. Kalau tidak, takkan sampai sekarang belum ketemu. Aku tak pernah lihat dia pakai banyak komputer. Lagian, hidupnya saat di luar negeri, aku juga tak tahu. Jadi, aku juga tak tahu. Dulu aku pernah bertemu dia, tapi tak tahu namanya. Sangat disayangkan. Meski Putri bisa bukan jenius itu, tapi Dimas bisa buktikan. Putri sendiri juga ahli di bidang IT. Model kecerdasan buatan kemungkinan besar dia yang bantu buat. Dia pasti bisa bantu kita. Sekarang, dengan tepuk tangan, selamat datang, Putri. Profesor Arif, dia kenapa? Sudah aku bilang, dia punya gangguan sosial. Saat ketakutan, dia sembunyi, menutup diri. Tapi tak ganggu kemampuannya. Kak Putri, ini aku. Tak apa. Keluarlah. Kak Putri, kenapa kamu jadi begini? Dia begini. Apa bedanya dengan anak 8 tahun? Jangan marah ya. Dia itu cuma bodoh. Dia mau masuk tim kami. Di sini, bukan siapa saja bisa masuk. Dia begini, kalau saat genting tak bisa komunikasi, gimana? Sangat berbahaya. Pak Arif, pemilihan anggota tim perlu lebih hati-hati. Saran saya, pertimbangkan lagi. Maya, ya, kamu ngomong apa sih? Aku salah bilang, dasar bodoh, dia bisa bantu, pecahkan virus bayangan. Bisa bantu nggak? Coba dulu baru tahu. Bener, bisa atau enggak? Coba dulu baru tahu. Oke, aku punya kunci enkripsi tingkat tinggi. Kalau dia bisa pecahkan, aku setuju. Dia tetap di tim. Kalau tak bisa, usir dia sekarang. Jangan buang waktu. Maya, kau sengaja menantangnya. Dia belum pernah sentuh enkripsi tingkat tinggi, kunci algoritma. Harus mulai dari dasar. Kau langsung suruh dia pecahkan kunci enkripsi tinggi. Mana mungkin dia bisa? Kalau belum pernah belajar soal ini, mau pecahkan kunci enkripsi tinggi, sangat sulit sekali. Tak ada yang bisa melakukannya. Kami cari jenius. Standar seleksi pasti ketat. Tapi ini terlalu sulit. Hampir mustahil. Maya, sudah berapa kali ku bilang, saat kerja, jangan bawa emosi pribadi ke tempat kerja. Kami semua kerja untuk negara. Kuperi kau, enkripsi tinggi ini, kunci algoritma. Berapa lama kau pecahkan? 1 tahun. Kau tahu butuh setahun. Kau suruh Putri, pecahkan sekarang. Ini bukan niat jahat. Maya, kita semua tahu kau suka Dimas. Tapi, tak boleh. Karena Ibu Putri teman masa kecil Dimas, kau sengaja menantangnya. Bukan, kau bohong. Dia cuma lihat sekali, langsung coba pecahkan. Terlalu sombong. Dasar orang gila. Masih kira dirinya jenius. Diam! Cuma lihat sekali langsung pecahkan kunci enkripsi tingkat tinggi. Tak masuk akal. Mana mungkin? Dulu, aku butuh waktu. 1,5 tahun baru paham pola ini. Dia cuma lihat sekali, langsung pecahkan. Ini tak bisa disebut jenius lagi. Tak mengecewakanku. Kamu berbakat, pantas bergabung dengan kami. Kemampuan Putri semua sudah lihat. Soal Putri bergabung, seharusnya tak ada yang keberatan, kan? Baik, jika begitu,
Saya nyatakan, mulai hari ini, Putri Ramadhani resmi bergabung tim bayangan. Jadi bagian dari kami. Selamat datang. Ayo tepuk tangan. Ayo, ikut aku ke tempat kerjamu. Kak Putri, kamu masih sama seperti dulu. Sangat jenius dan menonjol. Ini yang sebenarnya pembagian kunci kuantum. Sudah 5 tahun kami kejar. Ini proyek terpenting kami, proyek bayangan. Sekarang, selamat bergabung. Ini proyek terpenting dari tim kami, proyek bayangan. Selamat bergabung. Profesor Arif, semua ini rahasia negara. Dia baru bergabung. Kamu bawa dia ke sini, apa pantas? Dia belum berhak sentuh rahasia ini. Soal bakat, tak boleh kaku. Harus fleksibel, kasus khusus. Kalau tidak, banyak yang tertunda. Tapi... Kamu gimana? Kalau pengecut, jangan kerja di sini. Ini bukan tempatmu. Balik ke rumahmu. Jangan ganggu di sini. Jangan kira kamu hebat. Semua orang di sini pasti hebat juga. Maya, kamu tega menindasnya. Aku bertanggung jawab. Juga demi keamanan negara. Kalau terjadi masalah, dia sanggup tanggung jawabnya? Kau mengajariku. Bukan. Apa-apaan? Jangan sentuh. Lepaskan. Jangan sentuh ini. Lepaskan. Tunggu dulu. Kayaknya dia sudah tahu caranya. Kami sekelompok telah 5 tahun belum juga bisa temukan caranya. Dia cuma lihat sebentar sudah tahu caranya. Mana mungkin? Cukup. Kunci enkripsi ganda. Yang pertama, algoritma simetris. Yang kedua, algoritma asimetris. Kombinasi algoritma, cepat. Ikuti kata Ibu Putri. Bocorkan sekarang. Baik. Profesor Arif, saya berhasil pecahkan kunci pertama. Bagus, bagus. Aku juga berhasil. Ini 5 tahun kami mencapai terobosan besar. Berkat Kak Putri. Gak mungkin. Artinya, arah kami semua salah besar. Ini bagi kami merupakan kemenangan besar. Sekarang kami sudah pecahkan kunci pertama. Asal kita terus berusaha, pecahkan kunci kedua. Pembagian kunci kuantum akan berhasil dipahami sepenuhnya. Bagus. Putri, proyek bayangan sepenuhnya kamu urus. Pak Budi, sejak Pak Arif datang, sudah lama sekali waktunya. Masalah perusahaan belum terselesaikan. Kamu tahu perusahaan habiskan uang berapa? Harus segera selesaikan masalah. Kalau tidak, uang investasiku sia-sia. Kami demi perusahaan, sangat sibuk. Sering lupa makan. Harus begitu, memaksa. Kalau sungguh cemas, urus sendiri. Kami nggak peduli. Z, masalah perusahaan akan kuurus sendiri. Lagian sudah kuserahkan masalahnya. Tenang saja. Uang investasimu takkan kusia-siakan. Jangan pura-pura. Keadaan sebenarnya sudah kutahu semua. Bapak Hendra sudah kasih tahu semua kebenarannya. Model AI tingkat itu Pak Arif pun tak bisa. Apalagi kalian. Produk AI kalian itu jelas-jelas menipu investasiku. Bapak Agus, tenanglah. Pak Arif sudah bilang, model AI-nya sudah berhasil dan berjalan lancar. Jadi produk kami sangat besar kemungkinannya berhasil. Iya, Pak Arif lagi verifikasi.
Kalau aman, produk pasti sudah jadi. Tolong beri kami waktu lagi. Kami pasti tak akan kecewakan. Berapa lama persisnya? Harus kasih waktu yang jelas. 20 hari, aku janji produknya jadi. 20 hari? Gak bisa. Aku gak bisa nunggu. 10 hari. Paling 10 hari. Gak bisa. Waktu. Gak bisa. Setelah 10 hari, kalau belum selesai, aku akan habisi kalian berdua. Ayah, dalam 10 hari, kita bisa bikin produknya benar-benar jadi. Ini hampir tak mungkin. Kecuali Putri itu super gadis. Tapi dia benarkah? Dia... Sayang, di saat kau pergi, kau mohon mengambil Putri pulang. Semoga keputusanmu benar. Kak Putri, kamu gimana? Gak apa-apa. Cuma buang waktu. Sudah lama begini. Kok nggak ada kemajuan? Jangan-jangan itu batasmu. Selama ini Kak Putri kerja keras. Kamu gak lihat? Kak Putri selalu berusaha keras. Kamu ngomong gitu, gak merasa keterlaluan? Putri memang sudah berusaha. Belakangan ini, dia lelah sampai ngantuk berdiri. Memang sangat capek. Jadi, kita coba lagi. Harus ada kemajuan. Sekarang ku tahu pendapatnya itu salah dari awal. Jelas-jelas cuma menyesatkan kita. Buang waktu kita. Maya, jaga ucapanmu. Kalau bukan Kak Putri, kamar rahasia pertama masih belum kita pecahkan. Semua orang bisa lihat. Dia memang pintar, tapi cuma segitu saja. Masalah kamar rahasia tak bisa dia pecahkan. Kau hebat sekali. Kenapa kamar rahasia pertama bukan kau yang pecahkan? Kau. Ini bukan bidangku, tak bisa kubereskan, itu wajar. Kita sudah berusaha arah selama bertahun-tahun malah dicabutnya dengan satu kalimat. Kenapa? Karena kini kita tahu, arah Kak Putri benar. Itu sudah cukup. Hingga kini belum keluar juga. Siapa tahu ide dia cuma bohong saja. Kau mau apa sebenarnya? Aku mau dia pergi. Jangan buang waktu kita. Kusuruh dia pergi. Jangan di sini. Merumitkan. Maya, itu pendapatmu atau Profesor Arif? Kalau pendapatmu, jangan bicara lagi. Maya, jangan karena masalahmu proyek jadi tertunda. Saat kerja, sebaiknya jangan emosi. Sembarangan. Kapan aku bawa emosi ke kerja? Jangan begini. Kak Putri. Jangan begini. Kak Putri. Saat penting, dia sakit. Saat penting, dia sakit. Dia begini bisa bantu kita pecahkan kunci kedua. Menurutku, biar dia balik ke asalnya. Jangan buang waktu kita. Kalau bukan karena kamu yang terus menindas, Kak Putri bakal sakit. Semua salahmu. Sakitnya itu apa urusanku? Maya, kamu bicara sangat tidak sopan. Putri memang berbeda dengan kita, tapi dia jenius teknologi. Dan karena dia bisa pecahkan kunci pertama, semua berkat dia. Ya cuma hoki saja, cuma kebetulan. Sekarang saya bilang, kalau dia benar bisa pecahkan kunci kedua, saya langsung sujud minta maaf. Kamu Ini... Kode ini jangan pakai. Kamu juga paham ini? Iya. Wah, bagus sekali. Ayo, kita riset bareng. Wah, sediakan aku. Kurang seru. Ayo. Wah, hebat sekali. Keren. Hebat. Profesor Arif, Kak Putri, tak apa-apa kan? Tak apa. Biar mereka berdiskusi. Bagai Putri, takkan salah.
Profesor gila biasanya tingkahnya agak aneh-aneh, tapi otaknya cerdas. Kadang-kadang dia bisa bilang yang bisa buka pikiran. Putri berbicara dengannya. Mungkin bisa belajar banyak darinya. Tapi aku khawatir. Apa ada masalah? Jangan khawatir. Aku percaya Putri, takkan ada masalah. Keyakinannya lebih kuat daripada yang kamu kira. Kalian lagi apa ini? Aku ada urusan. Cepat bergerak. Pak Arif, kami tak bermaksud menghalangi Anda. Kami berempat ingin bicara sejenak. Ada apa? Saat ini tugas kalian padat. Yang terpenting kerjaan kalian selesaikan. Cepat kembali kerja. Pak Arif, karena hal ini kami ingin bicara dengan Anda. Kalian mau apa? Pak Arif, kami mohon agar Putri Ramadhani berhenti pimpin proyek bayangan. Seharian dia sama si gila tua itu menulis dan melukis. Tak kerjakan tugas, malah buang waktu berharga kami. Pak Arif, kita tak bisa terus terhambat begini. Sudah berhari-hari tak ada kemajuan. Kalau terus begini, proyek bayangan tak akan pernah selesai. Iya, dia tak pantas. Harus segera dicabut jabatannya. Aku tahu semua ini. Tapi tenang dulu. Aku sudah tahu. Kalian kembali dulu. Lanjutkan tugas. Ya? Pak Arif, sudah sampai tahap ini, masih bela dia. Masih bela dia. Kalau terus biarkan dia berbuat sewenang-wenang, semangat tim kita pasti akan terpengaruh. Maya benar. Tak bisa biarkan Putri berbuat sewenang-wenang. Pak harus atasi. Baik, kalau kalian tegas, panggil semua orang untuk berkumpul dan diskusikan. Kita berkumpul hari ini mau bersama-sama membahas soal mencabut proyek bayangan. Kalau ada ide, silahkan ungkapkan. Ada apa yang perlu dibahas? Suruh Putri keluar saja. Pokoknya dia di sini, cuma gangguin saja. Aku menolak pun tak guna. Yang penting pendapat kita. Maya, kamu mau apa sih? Aku tak mau apa-apa. Aku cuma merasa harus voting tentang Putri. Laboratorium Teknologi AI. Setuju Putri pergi? Angkat tangan. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Putri memang berbakat di bidang IT. Tapi tak boleh karena berbakat bisa asal berbuat. Aku masih berpikir Putri tak cocok memimpin kami pecahkan proyek bayangan. Pak Direktur, Anda juga lihat. Putri harus pergi. Ini pendapat kami. Harap hormati pendapat kami. Profesor Arif, jangan biarkan Kak Putri pergi. Kalau Kak Putri pergi, proyek bayangan akan stagnan. Kalau kamu bisa pimpin pecahkan proyek bayangan, aku tak keberatan. Tapi kamu bisa. Kalian begitu melakukan kemampuan Putri. Bukan meragukan, tapi tak percaya sama sekali. Lihat dirinya sekarang. Dia sudah gila. Mana bisa pimpin pecahkan bayangan? Sebaiknya kita pecahkan sendiri. Soal dia, biarkan dia kembali ke asalnya. Putri, sekarang sudah sampai tahap mana? Saya bicara ke kamu. Ngapain pura tuli? Bisu. Tiap hari cuma nulis yang gak berguna. Nulis saja. Kami undang kamu buat bantu pecahkan proyek bayangan, bukan buat nulis yang gak ada hubungannya. Maya, kamu keterlaluan. Kak Putri, tenang. Ini aku. Sudah aman. Kak Putri, jangan takut. Ini aku. Sudah aman. Lihat, dia kamu lagi. Dia selalu begini. Proyek kita gimana lanjutnya? Jangan harap bisa bantu negara. Tak apa, Kak Putri. Putri, kamu diminta pecahkan proyek anak. Sudah sampai tahap mana? Sampai mana? Kayaknya belum mulai. Diam. Kak Putri, jangan takut.
Sudah pecahkan sampai mana? Bilang saja. Tenang, ada aku. Takkan ada yang ganggu. Aku belum bisa pecahkan. Lihat, aku sudah bilang, dia memang tak mampu. Ini kan asal main. Ini bukan buang waktu semua orang. Tak punya kemampuan, jangan ikut campur. Dia gila. Menerimanya dulu, itu salah besar. Pilihan, jangan salah paham. Aku percaya Kak Putri dia bukan orang yang tak bertanggung jawab. Putri, hari ini santai? Iya, baguslah. Tapi tugas yang kuberi tak boleh terlalu lama. Aku tak telat. Baik, mulai hari ini kamu bebas mau apa saja. Kamu boleh lakukan apa saja. Soal mereka, tak usah kau urus. Aku tak akan biarkan mereka ganggu kau. Kalian lanjutkan cara lama untuk pecahkan proyek ini. Soal Putri, dia terpisah dari kalian. Pecahkan sendiri. Pak Direktur, kalau menurutmu, Putri tak perlu lagi ada di sini. Benar, saya juga berpikir begitu. Kalian mau apa? Saya urus semua ini. Saya yang bertanggung jawab. Kalian mau berontak? Itu putusannya. Ada yang keberatan? Tak ada, rapat selesai. Lanjut kerja. Ini jelas-jelas sengaja memihak Putri. Sangat jelas. Ya sudah, tak ada cara. Siapa suruh Pak Arif menyukainya? Jangan dipikirkan. Lanjutkan pekerjaanmu. Ayo pergi. Lihat. Sudah kubobol. Akhirnya berhasil. Wah. Aku hebat. Aduh. Kamu kenapa? Cepat bangun, kamu kenapa? Bangunlah. Kak Putri, minum air dulu. Kak Putri, walau sedih, jangan jongkok di sini. Tak makan minum, tubuhmu tak kuat. Dia gimana? Dia pergi. Salah. Jangan nangis. Salah. Salah. Ulang. Kak Putri, jangan terlalu bebanin diri. Salahku. Jika aku bisa temukan kunci, dia pasti aman. Kak Putri, kematiannya... Bukan salahmu. Salahku. Gimana situasinya? Dia nggak apa-apa. Profesor Arif, kalau begitu, ayo antar Kak Putri pulang saja. Keadaannya sekarang tak cocok tetap di sini. Tidak bisa. Jangan sampai kembalikan dia. Kalau dikembalikan, selama hidupnya, dia akan hidup dalam bayangan. Akan jadi mimpi buruknya seumur hidup. Tapi kalau terus begini, tubuh dan pikiran dia pasti tak akan kuat. Terus dia harus lewati sendiri.
Lihat itu. Aku pecahkan. Akhirnya berhasil. Salah. Salah lagi. Salah lagi. Bukan begini. Kak Putri. Kak Putri, kamu kenapa? Bukan begini. Kak Putri, jangan menakutiku. Kak Putri. Kak Putri. Kak Putri. Kak Putri, jangan begini Kak Putri. Proyek kali ini mungkin seumur hidupnya proyek paling sulit untuk dipecahkan. Dia sudah mengurung diri di kamar mandi 3 hari 3 malam. Tak makan dan minum. Kalau terus begini, tubuhnya tak akan kuat. Memecahkan, mengenkripsi. Ini dua jenius lawan, bertarung di medan lain. Siapa yang bertahan sampai akhir? Siapa yang pemenang sejati? Dia bukan robot. Dia butuh istirahat. Istirahat. Takutnya kalau terus begini, Bisa terjadi hal buruk. Biar dia saja. Biar dia pulih perlahan. Atur diri dulu. Keluar! Keluar dari sini! Kalian ganggu aku! Kak Putri, kamu kenapa? Keluar! Keluar dari sini! Keluar! Kak Putri. Aku Dimas. Jangan begini. Jangan begini. Kak Putri. Kak Putri. Bawa Putri ke rumah sakit. Kenapa aku di sini lagi? Pak Arif, menurutku sebaiknya segera antar Putri pulang. Dia sudah gila. Di sini orang yang tak tahu akan kira kita semua gila. Kamu nggak merasa... Kamu terlalu berlebihan. Kak Putri sudah berusaha keras demi segera pecahkan kunci kedua. Beraninya kamu menilai dia. Walau Putri juga kerja keras, tapi ternyata tak ada kemajuan. Jangan biarkan dia di sini. Buang waktu saja. Sekarang kita harus prioritaskan proyek bayangan. Lapor kemajuannya, soal Putri kita bisa abaikan dulu. Walau kalian ke Putri ada prasangka, tapi tanpa dia, kita tak bisa pecahkan. Kunci kuantum tingkat 1. Waktu penting. Kita harus fleksibel. Aku percaya Putri. Dia akan beri kejutan. Aku harap kalian lepaskan dendam pribadi. Pecahkan proyek bayangan bersama. Pak Aris, bukan kami prasangka padanya, tapi kami tak bisa kerjasama dengannya. Saat ada masalah, dia sembunyi di toilet, tak komunikasi dengan kami. Kami tak tahu proyeknya sudah sampai mana. Benar Pak Arif. Dia dengan Ting tak ada kesepakatan, tak bisa kerjasama. Pak Arif, kabar baik. Kata dokter, Putri sudah sadar. Syukurlah dia aman. Bilang dia di rumah sakit. Jaga kesehatan. Tunggu tubuhnya pulih. Baru datang kerja. Kak Putri sudah sadar. Ini kabar sangat baik. Meski dia sudah sadar, tapi ada masalah lain. Masalah apa? Masalah apa? Cepat bilang. Jangan ragu-ragu. Sekarang dia di mana? Kata dokter, selesai bangun, dia hilang. Apa? Dia hilang? Serius? Apa maksudnya hilang? Sudah kirim orang cari. Orang sehat kok bisa hilang begitu saja?
Kami dan rumah sakit sudah kirim orang cari, tapi belum ada kabar. Tapi kami sudah menambah lebih banyak orang, seharusnya segera ada hasil. Kirim semua orang cari dia, walau harus menggali tanah, cari dia sampai ketemu. Menurutku, dia tahu dirinya, tak bisa pecahkan proyek itu. Jadi dia malu-malu, kabur pulang. Memang dia begitu. Jangan-jangan benar. Putri ini tak tahu aturan. Sudah bergabung tim, harus patuhi aturan tim. Kok bisa pergi begitu? Di medan perang, kelakuan dia itu pengkhianat. Aku percaya Kak Putri. Dia melakukan ini pasti ada alasan tersendiri. Dia tak akan pernah menjadi pengecut. Orang sepertinya apa alasan lagi? Kalian cuma tertipu dia. Dia cuma pamer bakatnya, sampai sok tahu dan sombong. Kau tak mengenal Kak Putri. Dia bukan orang itu. Saat punya tujuan, dia tak akan pernah berhenti di tengah. Dimas benar. Putri tak akan pernah menyerah. Di bidang teknologi, dia lebih tangguh dari siapapun. Dia sudah pulang, masih tak percaya. Aku tak percaya. Tunggu dia kembali, semua akan jelas. Pak Agus, maaf, para pemegang saham. Aku terlambat. Budi, mau ketemu kamu, ternyata tak mudah. Kamu tak muncul. Kukira kamu sembunyi. Semua, aku Budi Santoso, tanggung jawab. Takkan kecewakan kalian. Cuma pandai bicara. Sudah lama sekali. Yang kamu janji, apa sudah selesai? Penjelasannya mana? Hari ini kutanya, yang terakhir. Model kecerdasan buatan, apa bisa diselesaikan? Semua, mungkin kita butuh waktu lagi. Waktu lagi. Karena Pak Arif belum balas sampai sekarang. Jadi kita harus tunggu lagi. Masih tunggu lagi? Kalau tunggu lagi, takkan pernah selesai. Budi, kau anggap aku bodoh? Kau kira aku masih bisa tertipu lagi? Pak Agus, apa kau bilang? Ulangi lagi. Bilang. Apa? Putri hilang. Tak tahu kemana. Baik, aku tahu. Ayah, Putri tak tahu kemana. Semuanya, aku berharap kalian bisa beri aku waktu 3 jam lagi. Jika setelah 3 jam ini, jika aku masih tak bisa selesaikan, aku bersedia menurutkan kontrak, ganti rugi semua kerugianmu. Ayah, baik. Budi, aku setuju. Kau dapat waktu 3 jam terakhir. Jangan salahkan aku tak beri kesempatan. 3 jam lagi, kalau belum bisa selesaikan, maka kau harus menurutkan kontrak, ganti rugi semua kerugianku. Tak boleh kurang sedikit pun. Sebenarnya ada apa? Orang hidup ini kok bisa hilang? Ayah, soal detailnya saya juga nggak tahu. Dulu kira dia bisa bantu kita, ternyata sekarang cuma buat masalah. Ayah, dia sudah kabur. Pasti bukan yang dicari Pak Arif, jenius teknologi itu. Sudah kuduga, tak harus berharap padanya sedikit pun. Pokoknya cari dia kembali. Jangan sampai ada apa-apa ya. Ayah, dia baru pulang. Soal lingkungan sini, dia belum tahu. Kamu kira dia kemana? Aku tahu dia di mana. Kemana? Ayo. Papa, tunggu aku. Tunggu. Papa. 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 Ngapain ke rumah lama? Rumah ini sudah lama,
Tak ada yang datang. Lihat, atapnya sudah berumput. Putri pasti di sini. Apa? Putri bisa di sini? Ikut aku. Ayah, kamu benar. Dia memang di sini. Putri. Ayah, dia lihat apa? Di sana nggak ada apa-apa. Lihat ibu. Iya. Ibu apa? Aku nggak dengar. Nggak apa-apa. Oh ya, cepat hubungi Profesor Arif. Bilang Putri sudah kami temukan. Juga bilang, semoga dia bantu kami. Kalau dia tak mau, aku juga bisa terima. Juga bilang, tanggung jawabku pasti kutanggung. Takkan kutolak tanggung jawab. Putri, jaga diri di rumah ya. Tunggu ayah selesai. Nanti ayah ke sana. Ayo pergi. Investor sudah terus menuntut. Takkan sampai besok. Semua usaha kita akan sia-sia. Ayah, menurut ayah, kalau waktu itu tak ambil jalur ini, apa akhirnya bisa jauh berbeda? Ngomongin ini sekarang, buat apa? Ayo pergi. Hari ini kita ada acara yang sangat penting, Forum Teknologi. Acara ini menentukan kelangsungan perusahaan kita. Semua usaha kita akan sia-sia. Akan sia-sia. Nggak bisa ya, ayah dan kakak ada masalah. Aku mau bantu mereka. Aku mau bantu mereka. Ayah, apa pendekatan kita salah? Model AI ini sulit sekali. Apa produk kita bakal gagal begini saja? Model AI apa? Boleh, kau lihat sebentar. Apa ayah pernah bilang yang bukan milikmu jangan kau sentuh? Model AI ini banyak ahli IT tak bisa atasi. Kau bisa. Kau pikir kau Profesor Arif? Hah? Ayah tak minta kau lebih hebat daripada anak lain. Ayah cuma minta jangan buat masalah. Boleh ya? Hah? Gak bisa. Aku harus bantu mereka. Aku harus bantu mereka. Budi, sesuai janji kita, sesuai kontrak, ganti rugi semua kerugianku. Jangan diam saja, bayar. Gagal kirim produk, benar salahku. Tenang, aku akan jual perusahaanku. Ganti semua kerugian. Berani tanggung, untung masih punya hati. Tapi sekarang perusahaan kita diambang kehancuran. Siapa yang mau beli? Budi, perusahaanku ambil. Hendra, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja, akuisisi perusahaanmu. Aku tahu semua soalmu. Kata-kataku tetap sama. Berlutut minta maaf. Perusahaanmu ku beli. Itu adil kan? Minta aku sujud padamu. Dasar brengsek. Jangan buru-buru menolak. Selain aku, tak ada yang lain yang mau beli perusahaanmu. Kau akan terjerat hutang, tak bisa makan pun. Hendra, diam kau. Kubunuh kau. Dasar tua. Cukup. Benar ya? Pasti ada perusahaan lain yang mau terima kami. Aku juga ingin. Menunggu saja. Pak Budi, Pak Andi, gawat. Rahasia perusahaan direbut orang. Apa maksudmu? Apa yang kau bilang? Rahasia perusahaan kok bisa dicuri? Siapa yang berani? Putri? Lepaskan. Putri! Lepaskan aku. Putri, ada apa ini?
Aku bisa bantu kalian. Kamu selalu sok tahu. Apa aku pernah bilang soal pekerjaanku jangan ikut campur? Kenapa nggak mau dengar? Sudah bilang berapa kali? Bisa nggak? Jangan buat masalah. Kamu mau tambah susah. Berani kamu bohongi aku. Ternyata kamu yang jual rahasia perusahaan. Jual perusahaan cuma demi cari alasan menunda waktu. Budi, kita belum selesai. Budi, kini kau tak cuma hadap utang besar. Bahkan putri bodohmu pasti masuk penjara. Putri cuma bikin tambah susah. Sudah suruh diam-diam, tetap di rumah. Kenapa nggak mau dengar? Kakek Hendra, kenapa kau selalu berusaha menghancurkanku? Salahkan saja kau dulu. Di sekolah selalu mengalahkanku. Sekarang aku ingin semua orang tahu. Asal mau, aku bisa kapan saja menginjak-injakmu, Budi. Cepat putuskan. Waktumu tak banyak lagi. Pak Budi, kalau dengan sujud bisa bantu perusahaan kita bangkit kembali, kalau aku, pasti aku lakukan. Cepet dong. Kau saja yang sujud. Dasar bocah. Tak usah sujud. Aku sudah selesaikan model AI perusahaanmu. Apa? Profesor Arif ketemu. Di perusahaan ayahnya ketemu. Baguslah. Ku bilang dia pengecut. Sekarang cari ayahnya. Sepertinya dia akan terus bersembunyi. Ini ditemukan di meja Putri Ramadhani. Kayaknya dia sengaja tinggalkan. Baik. Putri berhasil pecahkan kunci kedua. Yang tak bisa kita pecahkan, proyek bayangan. Akhirnya berhasil. Waktu yang singkat ini, dia benar-benar pecahkan kunci kuantum kedua. Ini benar-benar luar biasa. Gak mungkin. Bagaimana bisa? Cepat verifikasi. Lihat apakah benar-benar berhasil. Siap. Cepat. Profesor Arif berhasil. Benar-benar berhasil. Saya verifikasi sendiri, kunci kedua berhasil dipecahkan. Berhasil juga. Sekarang saya nyatakan, proyek bayangan kita berhasil dipecahkan. Bagus, akhirnya berhasil. Pak Arif, yang Bapak suruh saya cek di pusat kontrol bandara, orang yang pecahkan virus Phantom sudah ketemu. Orang itu Putri Ramadhani. Benar-benar dia yang dulu ketemu di luar negeri, jenius teknologi itu. Juga guruku. Wow! Berhasil. Ayah. Bagus, Ayah. Bagus sekali. Penipuan. Ini pasti penipuan. Bahkan Profesor Arif tak bisa selesaikan. Dia yang bodoh. Mana mungkin bisa. Budi, ku beri kau kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, putri bodohmu itu akan kubuang ke penjara. Tunggu dulu. Pak Arif. Guru, bagaimana kabarmu? Pak Arif, tadi panggil apa? Guru. Apa aku salah dengar? Benar. Putri saat di luar negeri ketemu jenius teknologi. Dia pernah menolongku. Panggilnya guru. Itu wajar saja. Apa? Putri? Ternyata guru Pak Arif. Jadi, model AI kita selesai?
Jadi produk kita bisa diluncurkan? Tentu saja. Ngapain kau peduli? Pak Budi, tadi itu salah paham. Sekarang aku mau tambah 1 triliun untuk proyek kita. Bagaimana menurutmu? Kakek Hendra, sekarang masih mau beli perusahaanku? Ya, Pak Hendra? Menurutku lebih baik kau pergi. Aku tak mau Pak Budi salah paham. Cepat pergi. Tak dengar? Cepat pergi. Perlu diusir. Kita berhasil. Ayah. Ayah, kita berhasil. Putri, kita berhasil.